Hai teman-teman, sorry Juventini. Gua sendiri khusus buat welcome Mister Luciano Spalletti. Ya, dari botak satu ke botak yang lainnya. Jadi Juventus nih kayaknya eh, apa kesenangannya kayaknya maunya cari yang botak-botak nih. Tapi Mota nggak botak nih. Oke, terima kasih Tudor yang sudah bukan berhasil ya, maksudnya sudah mengawali berhasil berhasil untuk di musim kemarin kita dihantarkan di finish ya diselesaikan untuk masuk ke zona Liga Champions musim kemarin. Tapi sayangnya di musim ini seperti tanda-tandanya kolaps ya. Kemarin kita kalah berturut 3 kali dan yang paling parah dari sisi gua adalah kita nggak mampu ngebobol gawang lawan ya. Karena menurut gua kalau lu sebuah tim sepak bola tidak mampu menggabal gawang lawan itu sebenarnya udah tamat. Ya gimana ceritanya orang Genoa aja yang paling dasar di dasar klasemen, dia aja tuh bisa ngebobol gawang lawan. Di dasar klasemen bisa loh ngebobol gawang lawan. Masa sekelas Juventus nggak bisa ngebobol gawang lawan? Jadi menurut gua sih dukung-dukung aja manajemen memecat Tudor. Karena salah satu alasan gue yang paling adalah ini udah tamat lah dia udah nggak bisa nyetak gol lagi. Entah ini nanti pemainnya atau pelatih, ya gue rasa Juventus memilih orang yang harus bertanggung jawab. Nah, jadi sekarang Tudor kita udah selesai, kita masuk ke babnya Luciano Spalletti. Oke, gua bakal banyak mengenai Spalletti, bakal banyak bicara ngomong tentang Luciano Spalletti. Yang pertama, materi pertama adalah gue bakal ngomong adalah tentang eh, profilnya dia. Singkat aja ya, lu juga pasti udah tahu profilnya dia. Terus yang kedua adalah apa yang pernah dia kerjakan untuk objektivitasnya kita nih, ya. Ketiga, gue akan ngomong tentang prinsip-prinsip value-nya dia terhadap sepak bola. Jadi dia punya ide-ide atau value terhadap sepak bola. Ketiga, keempat, sorry, secara teknis aplikasinya seperti apa? Waktu dia di Napoli, Italia, dan apa yang harus dia lakukan di Juventus. Yang kelima, bagaimana dia mampu membangunkan performa pemain. Karena kita tahu ya, banyak pemain-pemain yang mungkin namanya asing awalnya di kita, tapi tiba-tiba langsung menjadi sebuah pemain besar. Seperti di Napoli ada Kvarat, terus di Napoli juga ada Kim Min Jae, ya, bahkan dia langsung pindah ke Bayern Munchen. Bayern Munchen. Ya, hal-hal seperti itulah peluangnya seperti apa. Jadi, gue bakal banyak bahas 5 hal itu. Ya, jadi boleh didengarkan. Oke, husu lagi. Ya, jadi silakan dengarkan ocehan gua. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Seperti apa sih Spalletti yang gua riset, yang gua analis terhadap eh, apa yang dia sudah lakukan dan apa yang dia akan lakukan di Juventus. Gitulah kira-kira. Oke, sebelum gua masuk ke profilnya tentang Spalletti, ya gua mau mengingatkan di situ ada QR code. Tolong sekali lagi di scan untuk kemajuan channel kita bersama supaya lu nyaman ya untuk non kita akan ada terus eksis terus ya. Terus jangan lupa subscribe dan join di membership kita karena kalau lu nggak kalau lu misalkan lu nggak kayaknya malas gue ngomong atau mungkin lu memang malu atau apa nggak masalah. Membership kita banyak kok yang emang nggak tayang tapi mereka aktif banget di grup kita karena grup kita itu sangat aktif 37 jam. Ya coba deh members-members yang nonton ini coba deh komen di di kolom komen. Bener nggak kalau kita sangat aktif sekali di grup berita Juventus tuh langsung kita goreng di hari yang itu di jam yang sama. Gitu loh. Oke, gue langsung masuk aja ya mengenai Spalletti ini ya. Ya, gue rasa teman-teman sendiri pasti ada yang mendukung atau setuju pengambilan Spalletti, terus juga ada yang tidak setuju. Hal yang lumrah lah ya, dinamika lah ya. Karena selera, pilihan, analisa kita, cara cara kita memandang itu setiap orang berbeda-beda. Ya, gue hargai aja orang yang tidak menghargai Spalletti. Gue sendiri pribadi kalau disuruh pilih sebenarnya dengan apa yang available ya, gue lebih ke Mancini. Cuman memang gue sadar diri kalau Mancini itu pelatih kalau mobil tuh Mercy S-Class ya. Kenapa? Oh, dia udah menjuarai Liga Inggris, juara Euro, Scudetto, wah banyak lah. Jadi gue rasa kalau udah Mercy S-Class nggak main-main nih gajinya, nggak mungkin lah ditawarin 3 juta euro ya kayak kayak si si Spalletti. Oke, untuk Spalletti ini, menurut info kabar yang beredar, dia sudah sah, sudah resmi, ya tinggal dia diresmikan dan bahkan di nanti akhir minggu ini melawan Cremonese dia udah siap memimpin katanya. Eh, Kontraknya sangat pendek, 8 bulan atau sampai Juni tahun depan. Dan menurut gue itu satu hal yang menurut gue kok bisa ya Spalletti mau. Ada menurut gua Spalletti kan pelatih yang cukup senior ya pengalaman. Dia pasti ingin punya waktu untuk membangun skuadnya. Tapi dia berani gitu nerima tantangan 8 bulan. Tapi dia juga masukkan satu proposal bahwa kalau gua nanti lolos Liga Champions,
Terus ya gue lo harus perpanjang kontrak gue sampai kalau nggak salah 2027 bahkan sampai 2028 karena lolos empat besar. Kenapa syaratnya cuma hanya empat besar? Ya tanya Juventusnya lah. Kalau gue sih malah syaratnya kalau bisa UCL terus. Walaupun lebay ya kayaknya ya. Tapi ya ya itu mah apa yang dimau Juventus aja. Juventusnya maunya cuma empat besar gini ya. Mau gimana lagi kita sebagai fansnya. Kecuali Juventusnya maunya tiap tahun adalah eh, lu menjuarai Liga Champion gitu ya. Tapi kan nggak gitu Juventusnya. Jadi Spalletti dari berita ini ya sudah dia ditawarkan seperti itu. Nah terus kalau kita melihat secara profil singkatnya saja ya, Spalletti ini sudah cukup senior sekali karena dia udah berkarir dari tahun 94, klub pertama yang dilatih adalah Empoli, terus tahun 94 naik terus, naik ke Sampdoria, Venezia, Udinese mungkin di situ AS Roma melihat ini adalah potensi pelatih berbakat. AS dia melatih di tahun medio 2000-an ya 2000 sekitar 2006 sorry sekitar 2009-an lu bayangin AS Roma di era-era itu masih ada Totti ya bahkan masih ada siapa ya di era itu ya Totti Aeng gua ingat-ingat dan di era itu memang Roma selalu menjadi kontender Scudetto untuk menempel Inter ya. Dan Spalletti di era itu juga tidak kosong bahwa dia berhasil dengan Romanya itu mendapat Super Italia dan mendapatkan Coppa Italia. Jadi ya Spalletti mulai mulai menunjukkan di tahun segitu dia sudah mulai mapan setelah melewati klub-klub kecil tadi. Terus dia merantau ke Rusia mencari pengalaman di luar luar Italia, tapi unik juga ya ke Liga Rusia ya. Tapi kan Liga Rusia tahun segitu juga masih oke lah menurut gua. Ya dia di Zenit, Zenit Saint Petersburg masuk klub yang lumayan populer dan gede gua rasa sih di sana dan dia menjuarai liga di sana dua kali. Terus balik lagi ke Roma, terus dari Roma terus dia ke Inter. Tadi Inter dapat dua musim dia di sana, terus Napoli yang fenomenalnya dia di sana menjadi Scudetto karena dia berhasil dalam 33 tahun dia dalam 33 tahun perjalanan Napoli yang tidak pernah Scudetto dia berhasil memecahkan itu dan terakhir adalah dia sebagai Azzurri ya sebagai nahkoda Azzurri dan gue pikir ini perjalanan yang cukup panjang untuk seorang Spalletti dan di sini gua rasa Juventus cukup mengerti kenapa kita harus melakukan Spalletti karena dibutuhkan adalah kematangan dalam dalam mengelola ekspektasi dari klub dan ekspektasi pemain dan ekspektasi fans. Gua rasa itu karena udah makanan sehari-hari lah tekanan lu 30 tahun kerja sebagai pelatih, ya udah makanan sehari-hari lah. Ada tekanan-tekanan lu harus menang tuh udah sehari-hari. Cuman kalau lu masih pelatih baru 2 tahun, 3 tahun kemarin, 4 tahun kemarin, lu ditelepon sama manajemen, lu di meetingin sama besok harus menang ya, besok deg-degannya masih ada, Pak. Pasti deg-degan gitu. Tapi kalau Spalletti bukan berarti nggak deg-degan ya. Cuman kan deg-degannya beda. Orang yang udah kerja 30 tahun sama yang baru kerja 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Deg-degannya kan beda. Mungkin itu yang dirasakan sama Mota, sama Tudor ketika tuntutan menang menjadi sebuah kata kewajiban bermain di Juventus. Ketika dia di Bologna, ketika Tudor ada di Verona atau di Lazio, mungkin tuntutan menangnya nggak setinggi sama di Juventus. Makanya gue di Twitter selalu bilang, berani juga loh ngambil job Juventus. Ini hutan belantara nih untuk pelatih nih. Karena sedikit aja lo kepleset. Hutan belantara banget nih buat pelatih nih ngelatih Juventus nih. Kepleset aja dikit. Dua kali tiga kali kalah aja lo. Lu udah langsung bisa dipantau lo. Kebobolan lu dibantai aja kayak Mota misalkan 4-0 5-0. Udah langsung semua mata menuju ke lu nih. Nah, jadi ya salut Spalletti mau mengambil tantangan ini ya. Walaupun banyak juga yang bilang Paladino segala macam, tapi gue pikir memang harus pelatih senior sih, karena kondisi seperti ini kondisi yang nggak normal ya. Paladino bukan nggak bagus sih, atau pemain pelatih pelatih muda yang lain bukan nggak bagus, bagus-bagus aja. Cuman kan kondisi Juventusnya hari ini beda gitu loh. Jadi profilnya seperti itu. Jadi kita pengen masuk nih, objektifnya mau dapat apa sih Juventus dengan Spalletti ini ya, walaupun walaupun cuma kontrak pendek, objektifnya apa sih? Tapi secara profil gue rasa cukup itu aja ya karena kalau secara apa taktiknya Spalletti seperti apa nanti akan ada di materi berikutnya apa yang mau dia bangun gua rasa ada di materi selanjutnya tapi secara profil itu aja pelatihan sudah cukup senior 30 tahun berkarir di rata-rata 90% di Italia jadi ya kita tunggu bagaimana aksinya dan kita pengen lihat objektif dan targetnya seperti apa sih kalau Spalletti ada di Juventus. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, gue di bagian ini pengen ngomong tentang bagaimana Spalletti punya objektivitas di Juventus. Artinya harapan dan target yang akan yang di, kok, dibebankan kepada Spalletti.
hari ini kan memang kita semua udah tahu ya, lo semua udah tahu bahwa Juventus nih lagi rapuh banget ya. Kalau terpuruk, gua rasa ini belum terakhir dari sebuah musim, cuman memang udah rapuh. Kalau ini diteruskan, ya kerapuhannya mungkin bisa hancur-hancuran. Nah, dengan atmosfer ruang ganti bahkan ada beritanya yang udah gak enak dalam kondisi seperti ini sebenarnya satu kata kunci nih, butuh stabilitas. Jadi kalau bicara stabilitas berarti kita butuh pelatih yang benar-benar bisa memberikan rasa percaya diri lagi, rasa aman, rasa ingin menang lagi. Gua rasa available yang hari ini ada pilihannya hanya Luciano Spalletti. Kenapa nggak yang lain? Pasti ada pertimbangan-pertimbangan masalah. Artinya kalau yang lebih top dari Spalletti tentu adalah masalah gaji mungkin ya. Tapi kalau di bawah Spalletti apakah bisa langsung memberikan stabilitas ya kita juga perlu diuji juga gitu. Sedangkan Spalletti kan di materi pertama kita kan yang tadi gua katakan di awal sudah sangat berpengalaman sekali dalam arti kata melatih sebuah klub Serie A sudah 30 tahun pengalaman. Jadi semenjak dia petualangannya di Serie A, ini bisa lo lihat datanya Spalletti selama sehabis dari tahun 2014 cukup menarik, cukup sangat achievable untuk mengejar empat besar Serie A ya. Memang bukan sebuah kumpulan trofi, tapi paling tidak Spalletti berhasil membuat klub-klub ini, Roma, Inter, Napoli, bisa keluar dari eh, apa peringkat-peringkat yang ada di bawah empat besar. Bahkan Napoli secara mengejutkan 30 tahun bisa menjadi sebuah klub yang juara. Jadi semenjak kembali ke Italia, ya dia selalu konsisten ya. Musim 2016-17 ya bawa Roma finish di posisi kedua 87 poin. Terus dia pindah ke Inter 2017-18 Spalletti juga mengembalikan Inter ke Liga Champions dan untuk pertama kalinya semenjak 7 musim absen kita nggak separah itu juga, nggak sampai 7 musim yang absen. Sebuah capaian yang di Inter dianggap sebuah kebangkitan di era Spalletti ini. Terus musim berikutnya ya masih tetap di sana, tapi empat besar. Terus dia keluar dan vakum dan petualangan bersama Napoli luar biasa. Musim pertama langsung ke peringkat 3, musim selanjutnya langsung Scudetto dengan 90 poin sekaligus menjadi tim yang paling dominan, tim yang agresif sekali sehingga punya pondasi yang sangat kuat yang sekarang diteruskan Conte. Nah, gimana kalau misalkan kaitannya dengan Juventus? Kalau kita lihat benang merahnya ya, Spalletti bukan pelatih yang pengen menang aja. Dia pelatih yang bisa, kalau dilihat dari data yang lu lihat kan, dia bisa kembalikan klub ini menjadi lebih normal. Roma yang stagnan di era Totti akhirnya bisa bisa menjadi bersaing di level yang sangat kompetitif. Napoli yang sebelumnya ya kayaknya nggak bakal mungkin Scudetto bersama bersama Spalletti bisa Scudetto dan gua rasa ini tepat dalam arti kata dibutuhkan Juventus karena mentalnya juga lagi rapuh, performanya naik turun dan belum ada identitas waktu di Artudor. Mungkin apa Spalletti bukan yang punya karismatik kayak Conte ya, dia juga nggak punya apa motivator seperti Mourinho, tapi gua rasa metode dia cukup sistematis, cukup taktis. Nanti gue bahas di materi selanjutnya. Terus dia juga bisa memainkan sepak bola progresif. Jadi dia juga harus tahu kapan menjaga keseimbangan timnya. Tentu mendatangkan Spalletti bukan hanya soal teknis ya. Sekarang bagaimana tantangannya adalah mengembalikan Juventus ke minimal dulu dah. Palingan bisa mengejar sampai empat besar walaupun kita semua pengennya adalah Scudetto. Jadi dari data yang menunjukkan ini Spalletti sangat memungkinkan banget untuk achievable ke empat besar kalau melihat data yang sudah dia lakukan. Jadi untuk zona Liga Champions, gue rasa nyaman-nyaman aja bersama Spalletti. Spalletti sudah terbiasa untuk ke arah sana dan Juventus juga hari ini kita targetnya cuma kayak gitu doang. Gue juga nggak tahu kapan targetnya Juventus berubah menjadi treble. Jadi eh, Spalletti ini opsi yang paling logis, bukan karena dia adalah pelatih top, tapi karena memang sudah terbiasa di Serie A, sudah terbiasa bekerja untuk mengembalikan sebuah tim menjadi lebih perform lagi, menjadi kompetitif, bahkan bisa ke arah Scudetto kalau memang momentumnya tepat. Jadi untuk materi ini objektifnya sangat memungkinkan kita untuk achievable dengan Spalletti di empat besar. Apakah bisa Scudetto? Sebenarnya masih bisa ya karena kita masih di giornata segini. Cuman ya sudahlah kita nggak mau lebay. Achievable empat besar. Kalau Spalletti mau langsung pendekatannya sangat baik, gua rasa achievable lah untuk kita ke empat besar dengan Spalletti. Oke, kalau untuk di materi ini, gue pengen menggali dasar pemikiran dari sebuah filosofinya atau dasar pemikiran yang pernah diungkapkan sama Spalletti di sebuah media
mungkin ini bisa jadi dasar pemikiran untuk gue bahas. Lu bisa baca bahwa kalau nanti kita dilatih sama Spalletti, Spalletti punya filosofi yang sangat sederhana ya. Dia ngerasa sistem sepak bola tuh udah nggak ada lagi. Jadi yang ada hanyalah ruang dan bagaimana kita tuh bisa merespon ruang itu gitu loh. Jadi kutipannya itu seperti yang lo lihat ya, gua taruh di sini kutipannya. Jadi angka formasi itu bukan hal yang baku. Artinya even si Spalletti itu kan 4-3-3. Dia tidak merasa 4-3-3 itu adalah hal yang baku karena bagi dia, ya bagi sebuah pelatih memang setiap pergerakan, setiap transisi memang selalu berubah-berubah. Jadi itu hanyalah cuma bentuk awal aja 4-3-3 bagaimana kita misalkan build up. Jadi dia nggak obsesinya bukan di formasi ya, justru dia lebih kepada gimana dia itu punya struktur yang dinamis yang berubah seiring permainan. Jadi dia sangat cair bagaimana dia sering berubah-berubah itu filosofinya. Dalam sepak bola Spalletti dan dalam coach ini juga yang penting bukan di mana kamu berdiri, tapi di mana kamu bergerak. Nah, ini bagus ya. Jadi, kalau lu di sayap kanan, lu kayak dipatok. Tapi yang paling penting bukan lu ada di posisi sayap kanan. Lu mau bergerak kemana? Ke dalam kah? Keluar kah? Back pass balik kah? Ke tengah kah? Nah, itu sebuah ide atau sebuah filosofi yang menarik ya. Terus, apalagi idenya? Nah, jadi dengan filosofi yang penting adalah kemana bergerak, jadi seorang back bisa ngebangun serangan. Jadi seorang gelandang bisa menjadi sayap. Seorang striker bisa menjadi pemicu pressing pertama. Jadi artinya siapapun bisa menjadi posisi yang berubah-berubah gitu loh. Jadi artinya gini, artinya dia waktu itu pernah mengatakan gini, nomor 10 itu bukan person, bukan seorang pemain, bukan seorang pemain kreatif. Pemain 10 itu adalah ruang gitu. Dia pernah bilang gitu. Yang gue ingat ya. Ruang di antara kotak penalti dan di antara lini, antara tengah dan di antara bek lawan. Ruang nomor 10. Bagi dia, siapapun yang bisa masuk ke ruang itu, even seorang back, even seorang back sayap, even seorang pemain sayap yang ada di kelebaran, even seorang striker, kalau ada di ruang itu, dia seharusnya berfungsi sebagai nomor 10. Nah, itu tuh menarik. Jadi, kebanyakan dari kita berpikir, seorang nomor 10 itu berarti kita harus cari pemain yang kreatif. Kita harus cari nih yang model kayak Nico Pas. Kita harus cari kalau zaman dulu kayak Rui Costa. Kita harus cari kalau zaman dulu kayak Zidane Zidane. Kita harus cari kayak Modric kalau misalkan bermain di nomor 10. Tapi buat Spalletti nggak harus begitu. Siapapun yang masuk di ruang nomor 10, pada saat dia megang bola, dia bisa berperan sebagai nomor 10. Nah, itu salah satu filosofi dasar pemikirannya Spalletti yang menarik ya. Tadi gue katakan, yang penting bukan di mana kita berdiri, tapi di mana kita mau bergerak. Juga dasar pemikiran lain adalah Spalletti melihat sepak bola itu bukan sebagai duel posisi, tapi sebagai permainan ruang. Jadi dia eh, dia melatih timnya untuk melihat, membaca ruang kosong yang ditinggalkan lawan, bukan ruang yang sudah ditentukan dari awal. Jadi buat dia tuh bukan lu main di posisi apa, ya lu jaga posisi itu bukan begitu. Tapi bagaimana kita bisa mengintimidasi lawan, kita bisa menyerang lawan sehingga kita bisa memancing dia, sehingga ruang-ruang yang ada di dalam pihak lawan itu ada yang kosong. Jadi Spalletti itu sangat berarti kalau gua lihat di sini dasar pemikirannya adalah dia tuh sangat oh, concern banget sama kelebaran lapangan, sama sudut-sudut di lapangan, sama ruang-ruang kosong yang bisa dieksplor. Nah, itu mungkin filosofi yang dimaksud. Nah, terus filosofi lain yang lainnya yang kita lihat dari coach ini, kita harus bisa punya momen kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Nah, ini berarti bicara ritme, bicara tempo. Jadi artinya mungkin dalam menit bermain kita tidak bisa push terus. Kita mungkin tidak bisa kendor terus di belakang terus. Jadi ada tempo yang mengatur, ada ritme. Nah, ini mungkin butuh pemain yang mengerti tempo ini, mengerti ritme ini. Kapan momen yang kita bisa masuk gila-gilaan, tapi kapan kita sabar. Nah, menarik nih. Nah, kalau punya ide filosofi seperti ini, sangat dinamis ya. 90 menit pemain juga akan mengerti kapan dia mau gas, kapan dia mau rem. Nah, jadi eh, disinilah bedanya gimana sebuah tim itu bukan hanya cari ruang kalau bagi Spalletti, tapi bisa menciptakan ruang. Nah, itu juga sebuah filosofi ya buat gue ya. Karena kalau lu cari ruang kan lu lu mungkin bergerak ke dalam dari ruang.
Tapi menciptakan ruang tuh gimana? Nah, nah, kalau menurut dia menciptakan ruang dengan cara menggerakkan lawan keluar dari posisinya. Berarti kita harus pancing. Biasanya pancing-pancing ini adalah overload. Maksudnya overload apa tuh? Misalkan pemain banyak ada di, misalkan ada dua tiga pemain di sisi kiri. Kita tumpuk di sana, bola bermain di sana. Biar pemain-pemain mendekat, banyak mendekat, pemain musuh mendekat. Supaya ada ruang-ruang kosong yang tadinya rapat mungkin agak longgar. Ada ruang-ruang kosong di sisi lain yang bisa kita langsung explore. Misalkan kita mampu memindahkan bola ke ruang yang lebih kosong. Disitulah yang gue bilang kita menciptakan ruang. Jadi kita memancing pemain keluar dari posisi aslinya dan disitulah kita explore ketika pemain tadi, pemain lawan tidak bisa melihat lagi posisinya secara sempurna. Terus juga di situ ada terus juga di situ juga ada kalimat socio afektif atau dynamic superioritas. Jadi keunggulan taktis itu bukan lahir dari jumlah pemain, tapi hubungan emosional antar pemain. Jadi yang dimaksud dengan socio afektif, semakin kuat koneksi di antara mereka, semakin mudah menciptakan keunggulan di lapangan. Jadi chemistry ini kayaknya ditekankan banget sama 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 Spalletti ya. Jadi kayak di Napoli, mereka bermain seperti kayak sudah mengerti satu sama lain. Kapan Kvara akan nusuk, kapan Osimhen akan melebar, kapan Lobotka turun ngebangun. Jadi jika prinsip ini dibawa Juventus, maka chemistry ini dan teknis antar main akan menjadi fondasi utama sih. Jadi bagus ya kalau dia punya ide bahwa chemistry itu penting. Betul, chemistry penting kalau pemain itu sering bermain bersama-sama, tidak sering terotasi, tidak sering berganti-ganti line up. Dan memang memang begitu. Di Napoli mereka dia tidak terlalu gonta-ganti banyak line up. That's why dasar filosofi ini dijadikan bahan. Jadi kalau Spalletti benar-benar latih Juventus, kita nggak bicara hanya 4-3-3 doang atau sebuah sekedar formasi. Tapi kita juga akan lihat bagaimana tentang hubungan antar pemain, antar posisi, dan ini sebuah hal yang sangat menarik dari tadi quotes itu yang bisa gue jadikan dasar pemikirannya Spalletti. Jadi kita kita akan lihat sebuah ide segar baru dari Spalletti apakah langsung bisa tune in dengan ide-idenya seperti ini. Ya kita akan saksikan. Tapi paling tidak kita bisa tahu apa yang ada dalam isi otak Spalletti dengan quotes ini gitu loh kira-kira. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya bagaimana penerapannya secara teknis. Oke, untuk di materi ini gue lebih banyak mengenai aspek teknis yang seperti yang tadi gue ingin lanjutkan dari tadi aspek prinsipnya. Jadi ini aspek teknisnya bagaimana seorang Spalletti benar-benar memberikan kontribusi kepada tim yang dia pimpin di beberapa pertandingan di beberapa musim terakhir yang dia pegang seperti kayak di Napoli, seperti di Italia, aspek teknis apa, aspek formasi dan line up dan cara permain seperti apa. Dan nanti kita bisa hubungkan bagaimana tanda-tanda dia akan membangun Juventus. Walaupun ini sekedar prediksi, paling tidak menjadi sebuah gambaran. Bisa saja berubah, terlepas dari apa yang terjadi di Napoli dan Azzurri terakhir, bisa berbeda di Juventus, bisa juga hampir mirip. Gitu. Semua eh, sekali lagi waktu yang akan menjawab. Pada dasarnya Spalletti ini menjadi mencuat banget namanya ya ketika dia berhasil menjuarai Scudetto bersama Napoli, membuka keran 33 tahun yang mana itu rasanya eh, Napoli harus harus berpuluh-puluh tahun menemukan sosok Spalletti yang akhirnya bisa buka keran Scudetto lagi. Itu mengundang banyak kekaguman dari insan sepak bola ya, semua sepak bola baik fans segala macam, wah gila gitu. Spalletti memberikan efek instan karena itu hanya di musim keduanya. Nah, karena pelatih ini pasti punya sesuatu di dalam dirinya ketika di usia yang cukup matang, maksudnya cukup senja ya sebenarnya secara secara umur umur apa personalnya, pasti ada sesuatu di dalam dirinya yang berhasil membangun Napoli. Salah satu filosofinya kan tadi yang gue bicarakan di awal adalah bagaimana mengkontrol uang, bagaimana ada perpindahan-perpindahan antara pemain. Nah, itu kan salah satu filosofi yang ada dari Spalletti. Jadi kita mau bedah nih, apa evolusi taktik dari Diana Napoli, Italia, dan apa yang terjadi kalau benar-benar dia running bersama Juventus. Kalau kita lihat di Napoli, kita lihat Napoli ya, kita harus lihat di fase Napoli ini adalah bagaimana formasi dasarnya. Napoli dibangun oleh Spalletti dengan formasi 4-3-3. Tapi waktu Napoli nyerang, struktur ini berubah. Ya, rest defense-nya menjadi dua, dan di depan back itu ada tiga, dan lima eh, ada di garis paling depan. Nah, yang menariknya, tiga di sini diisi oleh pertama Lobotka, kedua di samping Lobotka,
Lobotka di depan back ya. Dia juga berfungsi sebagai regista. Di samping back ini, di samping Lobotka itu ternyata bukan seorang gelandang, tetapi seorang fullback yang invert ada di tengah gitu. Jadi ini menariknya fullbacknya masuk menjadi seorang gelandang yaitu Di Lorenzo dan Marco Rui. Mario Rui, sorry. Mario Rui. Jadi membentuk tiga pemain di tengah. Tentu ya, kenapa dua tiga seperti ini? Karena memang ingin memberikan keunggulan jumlah dari dari permainan. Artinya ketika kita di sepak bola jumlah kita lebih banyak dari lawan itu memberikan keuntungan seperti seperti prinsip main kucing-kucingan. Main kucing-kucingan itu kan jumlah yang megang bola lebih banyak dari yang ngejar. Nah, seperti itulah kira-kira prinsip dari kenapa harus ada numerical keunggulan numerik ya, keunggulan jumlah jumlah orang ada di tengah. Nah, dengan itu sebenarnya Napoli lebih banyak bisa mempressing, bisa memancing pressing, sorry. Lalu dia keluar dari tekanan untuk kombinasi cepat sayap ke Farad, ke Farad, ke Farah, ke Celia itu dia dia memang agak diberikan kebebasan ya waktu di Napoli dibebaskan berkreasi, tapi sebenarnya kebebasan di sini tidak lepas dari sistemnya Napoli itu sendiri. Jadi tidak mengganggu apa yang sudah diformat oleh Spalletti gitu loh. Terus juga Politano menjaga lebar dia bukan memang dia punya dua sayap ke Farad dan Politano yang berbeda karakter. Yang satu memang bisa mampu memuncakkan kreativitas, yang satu memang menjaga kelebaran. Yang gunanya nanti kalau kita switch ke Politano, Politano itu bisa langsung bisa bisa punya space yang sangat besar, entah dia mau crossing, entah dia juga ikut mau masuk ke dalam kotak penalti. Terus juga kalau misalkan bagaimana kalau Napoli tidak sedang megang bola? Ya, kalau tadi kan memegang bola. Kalau Napoli tidak memegang bola, dia prinsipnya 4-1-4-1. Jadi saat tim lawan sedang membangun serangan, Napoli memakai formasi 4-1-4-1. Jarak antar lininya ini dibikin rapat. Jadi waktu bola hilang, mereka langsung counter press. Jadi dengan formasi seperti ini, Spalletti sebenarnya lebih fleksibel, siapapun bisa ada di posisi ini. Yang penting ketika ketika dia kehilangan bola, shape-nya, polanya langsung dirubah menjadi 4-1-4-1. Siapa pemain yang bisa mengisi di pola itu, gitu loh. Jadi supaya untuk menjadikan itu sistem permainan ketika Napoli tidak bingang bola, supaya itu formasi ini dibentuk untuk mencuri bola dari pemain lawan, gitu. Jadi memang Spalletti ini nggak terlalu kaku ya dalam arti kata tentang posisi pemain. Yang penting dia di sistem itu bisa siapa aja di sana selama memang bisa cepat terbentuk polanya. Jadi itu yang gue tangkap. Makanya Spalletti-nya Napoli itu bukan cuma dominan tapi juga sangat intens ya, cepat tapi tetap terkontrol. Jadi mereka tuh lebih walaupun mereka bermain cepat tapi mereka polanya masih terus terbentuk dan hasilnya ya kita tahu Scudetto. Nah, itu yang di Napoli. Bagaimana kalau misalkan kita ngomongin Spalletti yang ada di Azzurri ya, Italia yang di mana itu karir kepelatihan dia yang paling terbaru sebelum menangani Juventus. Ketika pindah ke timnas Azzurri, Spalletti sadar bahwa ini kegiatan atau ada pekerjaan yang sungguh berbeda. Kalau klub lu harus day by day kayak orang kerja, mungkin libur hanya sehari bahkan cuma 2 atau 2 hari lah paling panjang. Sedangkan kalau dalam dalam timnas itu nggak begitu cara kerjanya karena dia per event tunggu FIFA Matchday, tunggu ada turnamen. Nah, jadi ketika di Italia otomatis si Spalletti ini nggak mau bikin lebih ribet lagi. Bagaimana caranya pemain lebih gampang untuk adaptasi tapi tetap lebih efektif. Di Italia sendiri sebenarnya formasinya dia punya dua opsi antara 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tapi dalam build up formasinya itu adalah 3-2-5. Ya, di mana ada 3 back, ada 2 dan 2-5. Berbedaan dengan tadi yang ada di Napoli pada saat menyerang dia menjadi 2-3-5. Kalau di Italia 3-2-5. Gelandangnya ada Jorginho sama Cristante di depan 3 back itu. 5 pemain depan mengisi ruang di antara lini-lini pertahanan lawan. Tujuan Spalletti tetap sama ya, unggul jumlah pemain di tengah. Karena bedanya di Azzurri itu mungkin lebih efisien, nggak terlalu rumit, harus di manakah sebuah pola itu harus tetap terjaga. Gua rasa lebih cair di Italia. Tapi ketika Italia menyerang, wingernya itu kadang turun untuk bantu progresi bola. Jadi yang bantu turun itu bukan bukan seorang nomor 8 atau nomor 9 ya, tapi seorang winger. Wingernya itu jadi winger yang di depan itu masuk ke dalam. Kalau tadi di Napoli fullbacknya yang masuk ke dalam, kalau di Italia wingernya yang masuk ke dalam. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa Spalletti sangat suka sekali ada winger
entah itu winger di depan atau fullback itu masuk ke tengah untuk menambah jumlah keunggulan. Itu adalah salah satu tanda-tanda yang kalau kita lihat di Azzurri sama di Napoli yang hanya berbeda siapakah yang akan invert ke dalam itu gitu loh. Jadi konsep dari Spalletti juga kalau kita lihat di Azzurri juga dia adalah follow the pressure. Follow the pressure ini maksudnya tuh gimana? Maksudnya pemain harus membaca arah tekanan lawan. Jadi kecenderungannya nih kalau lawan menyerang kita via mana? Tengah, kanan, atau kiri. Jadi kalau misalkan lawan lebih sering menyerang kita di kanan kita, artinya kita harus siap bagaimana switch bola langsung cepat sekarang ke kiri. Jadi ini bisa jadi opsi umpan. Itu yang sering terjadi di Azzurri. Jadi eh, banyak 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 metode-metode di Azzurri yang cukup berbeda dengan yang ada di Napoli. Dan di area sepertiga akhir atau di final third, Napoli sendiri fokus nyerang di half space. Sorry, Azzurri sendiri fokus nyerang di half space yang gua rasa di Napoli juga sama, dia juga suka menyerang di area half space. Gua rasa ini nanti akan dilakukan sama Juventus juga. Jadi kita akan lihat sering Italiannya Spalletti itu melakukan underlap. Underlap tuh maksudnya gimana? Underlap tuh maksudnya kalau overlap lu maju dan melebar, kalau underlap lu maju dan lu masuk ke dalam ruangan yang lebih ke dalam. Jadi kalau misalkan overlap tuh agak melebar, kalau underlap lu malah masuk ke dalamnya, masuk ke area kotak penaltinya atau masuk ke area half space-nya. Jadi di situ yang menjadi kunci-kuncinya misalkan kayak Di Marco masuk ke half space-nya, terus mungkin Cambiaso masuk ke half space-nya waktu di Azzurri. Jadi itulah perbedaan antara di Azzurri dan di Napoli. Dan bagaimana kalau nanti misalkan ke Juventus? Apa yang dilakukan sama Spalletti secara teknis ya? Pertama adalah oh, sekarang Juventus kan mengalami sebuah dilematis pola permainan atau bentuk atau filosofi permainan yang berubah-berubah. Dari Allegri yang cenderung reaktif, terus Motta yang jadi proaktif, masuk lagi ke Tudor yang sebenarnya Tudor di akhir-akhir yang gue lihat dia lebih proaktif, lebih banyak pegang bola, tidak reaktif. Nanti akan masuk lagi ke Spalletti yang memang lebih seringnya memakai 4-3-3 yang mungkin nanti akan berubah ketika menyerang menjadi 2-3-5 atau 3-2-5. 2-3-5-nya Napoli atau 3-2-5-nya Azzurri saat nah, ya nanti kita akan lihat dalam perjalanan Juventus seperti apa. Artinya Juventus akan tetap dalam situasi yang sering megang bola atau ball position. Jadi kenapa harus nunggu ball position? Jadi ya karena memang sudah didesain sama Spalletti, dia mau kontrol permainan. Tetapi ada perbedaannya. Mengontrol permainan bukan berarti terus-terusan masuk kotak penalti. Tetapi yang seperti ada dalam prinsip yang pertama, Spalletti juga punya ritme. Kapan menunggu masuknya? Tunggu momentumnya. Nah ini yang akan menjadi perbedaan di Spalletti sama perbedaan tim-tim yang intensitas menyerangnya mungkin kayak Barca tuh yang dar atau Madrid yang hari ini intensitasnya sangat tinggi. Pegang bola tapi nggak buru-buru masuk ke dalam. Mungkin seperti itu yang dimasuk dengan ritme. Jadi mungkin di sini pemain Juventus harus paham betul ya memainkan ritme. Gimana tidak buru-buru tetapi kita memancing keluar dari sarangnya, memancing keluar dari posisinya, tapi kita yang pegang bola. Nah, ini PR-nya nih. Karena ini adalah sebuah pekerjaan yang baru pasti buat pemain-pemain Juventus. Dan Kenalidis gua rasa nanti akan bisa seperti di Napolinya si Spalletti itu menjadi seorang kefara yang dia diberikan kebebasan kreativitas tapi tidak mengganggu sistemnya Spalletti. Terus juga tentu akan ada pemain yang menyerang eh, di area-area half space ya seperti di Marco atau Cambiaso. Cambiaso memang sudah bermain untuk Juventus ya. Dia Zurich dia digunakan sekali sama sama Spalletti untuk menyerang sampai ke half space. Nah, terus juga eh, fullback ya nanti apakah mau seperti Azzurri atau mau seperti Napoli yang fullbacknya masuk ke dalam. Nah, itu nanti kita akan lihat. Tapi tantangannya gede. Kenapa? Karena kalau kita kontrol bola, bola akan progres maju setiap meternya akan maju, tentu garis pertahanan akan tinggi. Nah, di sini nih, Bremer nanti kalau udah sembuh atau Gatti harus membaca ruang cepat nih. Artinya ada ruang yang lebih lebar antara jarak dia dan kiper di belakangnya yang sangat menganggap lebar. Dan menurut gua ini eh, salah satu salah satu tantangan setiap tim yang bermain dengan menyerang, yaitu garis tinggi. Ya, gue sih nggak masalah kalau Bremer sudah main karena memang Bremer walaupun berotot dia speednya tinggi. Mungkin yang jadi masalah kalau Bremer belum main nih, otomatis rest defense-nya adalah Kelly dan rest defense-nya adalah Gatti. Gue masih belum
belum bisa nyaman melihat rest defense-nya adalah Kelly dan Gatti. Kenapa? Karena Gatti nggak punya speed yang bagus, Kelly lebih cepat panik, jadi butuh beli back. Itu sih intinya sih. Lu butuh beli back selama Bremer, eh, lu Bremer belum bisa sehat. Kedua, setiap tim yang dipegang sama kita ngomongin dua yang terakhir ya. Tim yang dipegang sama Spalletti, dia punya sistem regista ya. Di Napoli jelas ada Lobotka, kecil-kecil tapi lincah bener. Dia underrated ya. Orang nggak kalau ngomongin regista mungkin Lobotka ada di peringkat keberapa? Orang masih Verratti apa segala. Wah, Lobotka peringkat berapa? Tapi dia fundamental di Spalletti-nya Napoli. Ya, dia sangat bisa memainkan ritme. Bagaimana memainkan dribble? Kontrol bola, dribble, ya, scan lebih lama untuk memainkan ritme. Eh, mana yang pola dari lawan itu yang benar-benar kosong dan ditinggalkan. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang mau dibentuk sama registanya Juventus? Pernah memang Allegri mencoba menciptakan Locatelli menjadi regista. Cuman tentu Locatelli yang dijadikan regista sama Allegri lebih banyak malah pekerjaan-pekerjaan defensive midfielder, yaitu malah lebih banyak duel, lebih banyak serang dibanding dia menjadi solusi ketika dia dikasih bola dari lini pertahanan, dia bisa keluar dari tekanan. Jadi fungsi dari regista pertama adalah keluar dari tekanan. Kedua, menjadi penyambung bola antara lini belakang dan lini depan, ya. Ketiga, ya dia juga ikut mengontrol permainan dengan ritme yang tadi gue bilang. Jadi siapa yang mau dicetak dengan regista ini? Dengan posisi kita belum ada Mercato. Ya kalau mau dicoba lagi Locatelli, Locatelli sudah pernah dicoba waktu era Allegri. Gue sebenarnya punya satu nama yang mungkin bisa saja diciptakan menjadi seorang regista. Ini anak lincah, tinggal diasah kecerdasannya, yaitu adalah Miretti. Cuman Miretti secara emosi dan egonya sebenarnya pengen menjadi gelandang serang. Cuman ini gue nggak tahu nanti apakah ada sistem regista atau tidak. Kalau memang ada, gue juga penasaran siapakah yang menjadi registanya. Ketiga, masalah pressing ya. Masalah pressing ini yang paling penting adalah bukan sekedar lari ya, bukan sekedar eh, pressing itu. Kalau pressing hanya sekedar mengganggu lawan, sebenarnya mereka punya cara untuk keluar dari gangguannya kita. Tetapi Spalletti ingin bagaimana arah tekanan itu menciptakan, ya misalkan kita neken di kanan nih, otomatis bola kan akan di kiri. Nah, bagaimana kita ngejebak dari kiri? Nah, itu yang gue baca. Jadi kalau misalkan hanya sekedar mengganggu bola, ya gue rasa itu sudah dilakukan sekarang-sekarang ini. Tapi sebenarnya yang gue lihat adalah gimana cara membaca arah tekanan kita yang bisa ada peluang untuk kita ambil bolanya. Kalau kita tekan ke tengah, biasanya bola tim ini akan lebih kemana nih? Ke kiri, ke kanan, atau mereka sudah blunder di sana gitu loh. Kalau sistem ini berhasil ya, ada regista, ada garis pertahanan tingginya juga bagus, terus cara Kvarat juga Yildiz juga bisa memainkan perannya Kvarat. Gua rasa Juventus bisa punya versi yang lebih lebih baik dibanding versinya Tudor atau versinya Mota ya. Tinggal permasalahannya adalah pemainnya bisa mampu nggak memahami apa yang dimau oleh Spalletti seperti yang ada di Napoli, seperti apa yang ada di Azzurri gitu. Jadi di sini adalah kedisiplinan dari bagaimana melihat pola yang dibentuk sama Spalletti. Kedua adalah bagaimana mereka menyerap taktiknya dari Spalletti ini secara cepatnya. Dan yang paling penting ya eh, pemain-pemain ini benar-benar bisa mendukung pelatih yang sekarang. Karena biar bagaimanapun tanpa ada dukungan pemain, yaitu mengikuti segala arahan segala apapun, gua rasa juga semua akan jadi sulit ya, gitu. Jadi ya kita akan lihat Juventus yang baru kalau Spalletti berhasil menerapkan ide-idenya seperti apa yang diterapkan di Napoli dan diterapkan di Azzurri, gitu kira-kira. Jadi gua rasa itu yang akan dikerjakan sama Napoli, membaca apa yang dia lakukan di Napoli dan apa yang dilakukan di Azzurri. Kita akan next ke materi selanjutnya adalah tentang bagaimana Napoli membuild up seorang pemain atau membangun seorang pemain. Itu akan menjadi materi terakhir kita ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, mungkin di materi ini adalah bagaimana materi terakhir adalah bagaimana Spalletti punya peran dalam membentuk seorang pemain. Karena banyak pemain-pemain yang tadinya kita nggak terlalu kenal, tiba-tiba menjadi bintang besar dan tiba-tiba itu menjadi bintang sepak bola gitu loh. Dan itu gua rasa tidak mungkin tanpa ada peran Spalletti yang sangat dominan di sana.
Memang Spalletti ini bukan tipe motivator ya kayak Mourinho ya atau bukan yang punya karismatik kayak Zidane atau Ancelotti yang pasti kalau pemain orang punya karismatik tuh kadang mereka nggak perlu menggebu-gebu, nggak perlu marah-marah, cukup ketegasan saat ngomong itu sudah cukup untuk pemain tuh bisa denger kayak Zidane waktu video-videonya di Real Madrid atau gue Mancini gue ngeliat Mancini waktu dia Azzurri juara Euro 2020 ada di Netflix tuh itu dia cukup karismatik. Dia nggak perlu yang sangat berapi-api, dia nggak perlu juga yang gimana-gimana, cuman dia cukup tertata aja terstruktur dalam menyampaikan taktiknya, tapi pemain-pemain kayak nggak ada yang ngedip. Artinya di situ karismanya ada di level itu tuh, Mancini. Ya gue termasuk salah satu yang pengen Mancini juga dari Juventus, cuman memang Juventus tidak milih Mancini mau gimana lagi kan. Nah, nah yang paling nyata adalah di Napoli ya. Ketika paling datang ya banyak yang nggak percaya ya kalau tim ini bisa untuk Scudetto ya. Karena kehilangan Insigne, kehilangan Koulibaly, ya ada Martens juga. Tapi ada tim yang baru yang bisa dicetak. Dan yang paling fenomenal bagaimana Spalletti mencetak seorang pemain seperti Kvaratskhelia ya. Kvaratskhelia yang kita tahu sekarang main di PSG, bahkan dia udah merasakan juara Liga Champions. Dia bukan hanya sekedar winger, tapi dia dikasih kebebasan dalam kreativitasnya menciptakan kontrol chaos, gimana mengacak-ngacak, berkreasi, tapi tetap tidak mengubah struktur tim. Nah, ini kan perlu sebuah pelatih yang bisa melihat, membaca pergerakan pemain ini gitu loh. Nah, ini mungkin harapannya nanti bisa kita lihat ke Yildiz kali ya untuk menciptakan peran kayak Kevarat untuk bisa di-upgrade lagi. Dan ya hasilnya memang Kevarat bersinar itu yang buat Napoli juga punya punya sosok yang sangat diandalkan. Tapi dalam bangun Napoli juga dia nggak cuma Kevarat aja sebenarnya. Ada Lobotka yang kalau lo lihat Lobotka itu sangat punya kontrol yang sangat baik ya dia nggak tinggi nggak setinggi kayak Locatelli dia tidak setinggi kayak Busquets tapi dia sangat bisa mengontrol lini tengah ya kontrolnya bagus ya kontrolnya benar-benar seorang yang menandakan dirinya dia adalah regista terus ada Kim Min Jae nah kalau kalian tahu ini adalah back terbaik di Liga Serie A ya kalau tidak ada peran Spalletti gua rasa juga Kim Min Jae tidak bisa terupgrade sampai sebegitu jauh karena Kim Min Jae dengan dia termasuk aktor penting dalam membangun Napoli akhirnya dia sampai dibeli Bayern Munchen itu kan bentuk kalau dia sebenarnya punya kualitas, punya kapasitas. Tapi ya benang merahnya sekali lagi, Spalletti paham betul pemain-pemain ini sebelum memahami sistem. Jadi artinya karena tadi ide di awal adalah si Spalletti ini penting antara chemistry, pasti Spalletti juga bukan hanya membangun chemistry antar pemain, tapi Spalletti juga membangun chemistry antar pemain dan pelatih. Jadi gua rasa disitulah dia bisa mengeluarkan potensi-potensi dari pemain yang ada di Napoli pada saat itu. Dan nggak terlalu jauh ya kalau kita mengambil contoh di Inter juga. Spalletti lah yang memberikan kepercayaan pertama di awal-awal terhadap Lautaro Martinez. Gitu. Karena setelah gue riset, ternyata Lautaro Martinez itu ada di eranya Spalletti, bukan? Ya memang dia besarnya di era Conte, makin besar lagi di era Inzaghi. Tapi sebenarnya awal-awal mula yang mendorong karirnya Lautaro Martinez adalah di areanya di eranya Spalletti gitu loh. Dan di era Spalletti juga ada juga peran regista yang diciptakan juga cukup mumpuni di eranya Conte yang sekarang main di Saudi yaitu Brozovic yang memang sudah didesain sama Spalletti sebagai regista yang orang yang ada di depan back yang bisa mengalirkan bola sebagai metronom dan gua rasa akan diciptakan regista baru di Juventus. Ya, kalau pilihannya sekarang adalah Locatelli, mungkin pilihan kedua gua menarik kali ya kalau Miretti diciptakan sebagai regista juga. Jadi dia tahu kapan harus memoles, kapan harus memberikan challenge, dan kapan harus memberikan kebebasan. Ya, seperti kebebasan kepada Kvarat itu. Jadi ya sesuai dengan ide dasarnya Spalletti, polanya adalah ya bagaimana memahami karakter-karakter dari pemainnya. Karena dia penting merasa penting sebuah chemistry, pasti dia ingin eh, apa namanya kalau dia udah kenal dengan pemainnya, dia pasti akan tahu bagaimana memanfaatkan pemain itu untuk mencapai tujuan dari sebuah tim. Terus juga dia pasti akan membangun struktur berdasarkan posisi yang memang kuat di sana. Gua rasa bukan nama besar lagi. Terus dia juga perlu kreativitas ya.
dalam tim, dalam sistem, ya artinya tidak terpaku sama sistem aja. Ini gua rasa yang jadi relevan untuk saat ini yang diperlukan sama Juventus untuk membangun lagi Juventus ya. Ya walaupun memang tidak ada garansi, tapi setidaknya apa yang gue sampaikan ini bisa menjadi satu apa ya panduan bahwa sebagai sebuah acuan bahwa oh pelatihnya Juventus seperti ini gitu loh. Memang apa yang gue omongan ini eh, lu bisa notes bahwa tidak menjadi garansi bahwa Spalletti akan berhasil. Tapi setidaknya kita perlu tahu dong mapsnya mau kemana. Kita perlu tahu dong pengemudi ini siapa. Kita perlu tahu dong bagaimana pengemudi ini menjalankan sebuah mobil. Perlu gitu loh. Kenapa? Karena tanpa hal itu mungkin kita eh, nggak nggak punya rasa percaya diri, nggak punya rasa keamanan, ketenangan pada saat dikendarai sama si supir ini. Tapi kalau kita udah kenal, oh dia dia udah berapa tahun sering 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 mengendarai ini, dia medan yang sering dia kunjungi adalah ini, nah, itu akan menjadi ketenangan si penumpang menuju jalan yang diinginkan gitu karena kita sudah mengenal, kita sudah tahu gitu walaupun mencapai ke tujuan itu sulitnya ampun-ampunan kalau untuk saat ini. Tapi gue sih pede-pede aja sih kalau cuma empat besar dong mah ya. Jadi eh even waktunya pendek, oh Spalletti udah biasa kerja dengan waktu yang sangat pendek, pasti akan ada sebuah progres. Tinggal kita butuh lihat pemain-pemain manakah yang bisa diajak kerjasama sama Spalletti. Karena kan idenya udah ada di Spalletti-nya. Tinggal pemainnya yang bisa menyambut ide-idenya. Nah, yang dikhawatirkan adalah pemainnya nggak mampu nih menangkap ide-idenya. Dan ini mungkin akan memperlama dari tujuan yang kita harapkan tadi. Gitu loh. Dan mudah-mudahan bisa lah ya menurut teman-teman. Bisa nggak nih eh, pemain-pemain kita menangkap ide-idenya yang tadi gue ceritakan dari awal tentang Spalletti. Gitu. Gitulah kira-kira teman-teman. Ya lu boleh komentarin semua penjelasan-penjelasan gua, bahkan lu mau luruskan silakan aja, tapi gua gua bikin ini sekali lagi ya sebagai bentuk gue pengen kenal sama siapa supir yang akan mengendari tim Juventus ini untuk mencapai tujuannya. Ya kan setidaknya kalau kita sudah kenal paling tidak kita sudah tahu gambaran dia akan mengemudinya seperti apa gitu loh kira-kira. Jadi ya kita tunggu saja. Eh, Selamat bekerja Spalletti dan semoga kita bisa Scudetto. Ya empat besar lah minimal. Oke, kita ketemu lagi dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe dan yang paling penting adalah ya QR code-nya didonasikan. Oke, final of ini Forza Juve.